Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholita Devegrini dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem reproduksi, yaitu metode kontrasepsi dalam kependudukan atau KB dan teknologi sistem reproduksi. Yang pertama yaitu metode kontrasepsi dalam kependudukan atau KB. Keluarga berencana atau KB merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Meskipun tidak selalu diakui demikian, peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Kepadatan penduduk yang terjadi tentu saja menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga banyak upaya yang dipilih atau diprogramkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut dengan cara melakukan program keluarga berencana atau dikenal dengan singkatan KB. Terdapat pula tujuan keluarga berencana atau KB. Yang pertama, tujuan umum, meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Selanjutnya terdapat tujuan khusus, meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Selanjutnya yaitu macam-macam keluarga berencana atau KB. Yang pertama terdapat tahdid an-nasl atau pembatasan kelahiran, adalah suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. KB dalam hal ini didasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert Malthus. Selanjutnya terdapat tazim an-nasl atau pengaturan kelahiran, adalah aktivitas individual untuk mencegah kehamilan atau man'u al-hamli dengan berbagai cara dan sarana atau alat, misalnya dengan kondom, IUD, BKB, dan sebagainya. Lalu terdapat macam-macam jenis kontrasepsi. Yang pertama yaitu kontrasepsi dengan sederhana tanpa alat. Senggama terputus merupakan cara kontrasepsi yang paling tua. Senggama dilakukan sebagaimana biasa, tetapi pada puncak senggama alat kemaluan pria dikeluarkan dari liang vagina dan sperma dikeluarkan di luar. Cara ini tidak dianjurkan karena sering gagal, karena suami belum tahu tentu kapan spermanya keluar. Pada berkala atau sistem berkala, cara ini dilakukan dengan tidak melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur. Selain sebagai sarana agar cepat hamil, kalender juga difungsikan untuk sebaliknya alias mencegah kehamilan. Cara ini kurang dianjurkan karena sukar dilaksanakan dan membutuhkan waktu lama untuk puasa. Selain itu, kadang juga istri kurang terampil dalam menghitung siklus haidnya setiap bulan. Kemudian terdapat kontrasepsi dengan alat, yaitu yang pertama, kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom adalah suatu kantung karet tipis, biasanya terbuat dari lateks, tidak berpori, dipakai untuk menutupi penis yang berdiri atau tegak. Sebelum dimasukkan ke dalam liang vagina, kondom sudah dibuktikan dalam penelitian di laboratorium sehingga dapat mencegah penularan penyakit seksual termasuk HIV atau AIDS. Manfaat pemakaian kontrasepsi kondom: efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau periksaan kesehatan khusus. Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda. Selanjutnya, diafragma. Diafragma adalah cup berbentuk bulat, cembung, terbentuk dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina sebelum berhubungan seksual dan menutup serviks. Jenis kontrasepsi diafragma: flat spring atau flat metal band, cold spring, cold coil, arching spring. Cara kerja kontrasepsi diafragma: menahan sperma agar tidak mendapatkan akses mencapai saluran alat reproduksi bagian atas atau uterus dan tuba fallopi, dan sebagai alat tempat spermisida. Manfaat kontrasepsi diafragma: efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual karena telah terpasang sampai 6 jam sebelumnya.
Selanjutnya yaitu spermisida. Spermisida adalah bahan kimia atau biasanya non-oksinol 9 digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma. Jenis kontrasepsi spermisida atau aerosol, tabel vaginal, sportel atau dissolvable cream. Cara kerja kontrasepsi spermisida menyebabkan sel membran sperma terpecah, memperlambat pergerakan sperma dan menurunkan kemampuan pembuahan sel telur. Manfaat kontrasepsi spermisida efektif seketika atau busa dan krim, tidak mengganggu produksi, bisa digunakan sebagai pendukung metode lain, tidak menggunakan kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, mudah digunakan. Selanjutnya, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Malik mengenai kelebihan dan kekurangan dari KB suntik, KB pil, susu KB, dan IUD. Yang pertama, KB suntik. Kontrasepsi suntikan adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan melalui suntikan hormonal. Terdapat dua jenis KB suntik, yaitu yang pertama KB suntik 1 bulan atau kombinasi. Keuntungan menggunakan KB suntik, yang pertama, praktis, efektif, dan aman dengan tingkat keberhasilan lebih dari 99%. Tidak membatasi umur. Obat KB suntik yang 3 bulan sekali atau progesteron saja tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Kerugian menggunakan KB suntik adalah di bulan-bulan pertama makanya terjadi mual, pendarahan berupa becak di antara sakit kepala, dan nyeri payudara. Tidak melindungi dari IMS dan HIV/AIDS. Selanjutnya, KB suntikan 3 bulan. Keuntungan KB suntik 3 bulan adalah risiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Kerugian KB suntik 3 bulan. Gangguan haid, siklus haid memendek atau memanjang, pendarahan yang banyak atau sedikit, spotting, tidak haid sama sekali. Tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering. Terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, terjadi perubahan pada lipid serum pada penggunaan jangka panjang, dapat menurunkan densitas tulang. Lalu terdapat KB pil. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil telah diperkenalkan sejak 1960. Pil diperuntukkan bagi wanita yang tidak hamil dan menginginkan cara mencegah kehamilan, sementara yang paling efektif bila diminum secara teratur. Minum pil dapat dimulai segera sesudah terjadinya keguguran, setelah menstruasi, atau pada masa postpartum. Bagi para ibu yang tidak menyusui, baiknya jika seorang ibu ingin menyusui, maka hendaknya penggunaan pil ditunda sampai 6 bulan sesudah kelahiran anak atau selama masih menyusui, dan disarankan menggunakan cara pencegah kehamilan yang lain. Selanjutnya terdapat jenis-jenis kontrasepsi pil. Yang pertama adalah pil gabungan atau kombinasi. Tiap pil mengandung 2 hormon sintetis, yaitu hormon estrogen dan progestin. Pil gabungan mengambil manfaat dari cara kerja kedua hormon yang mencegah kehamilan dan hampir 100% efektif bila diminum secara teratur. Jenis-jenis pil kombinasi. Monofasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen dan progesteron dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Bifasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen, progesteron dalam 2 dosis yang berbeda adalah estrogen dan progesteron dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Trifasik. Pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progesteron dalam 3 dosis yang berbeda adalah mengandung berbagai dosis progestin. Pada sejumlah jenis obat tertentu, dosis estrogen di dalam ke-21 pil aktif bervariasi. Maksud dari variasi ini adalah mempertahankan besarnya dosis pada pasien serendah mungkin selama siklus dengan tingkat kemampuan dalam pencegahan kehamilan yang setara. Selanjutnya yaitu pil khusus atau progestin pil mini. Pil ini mengandung dosis kecil bahan progestin sintesis dan memiliki sifat pencegah kehamilan, terutama dengan mengubah mukosa dari leher rahim atau merubah sekresi pada leher rahim sehingga mempersulit
pengangkutan sperma. Selain itu juga mengubah lingkungan endometrium atau lapisan dalam rahim sehingga menghambat peletakan telur yang telah dibuahi. Kemudian yaitu IUD. Hormonal IUD adalah alat kontrasepsi yang memiliki bentuk huruf T. Alat kontrasepsi ini dipasang dalam rahim dengan menyisakan sedikit benang pada vagina untuk menandakan posisinya. Ada dua macam alat kontrasepsi IUD yang bisa dipilih, yaitu IUD tembakau atau non hormonal dan IUD hormonal. IUD hormonal atau KB spiral mengandung hormon progesteron sintesis. Hormon ini dapat membuat dinding rahim menebal sehingga terjadinya pembuahan sama seperti jenis KB hormonal lainnya. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan dari KB IUD. IUD adalah alat kontrasepsi yang dapat digunakan untuk waktu jangka panjang. Jadi Anda hanya perlu memasangnya sekali untuk periode waktu tertentu. Setelah IUD dilepas pun masa subur, Anda bisa kembali normal dengan cepat. Sehingga posisi alat IUD bisa bergeser saat berada di dalam rahim. Hal ini membuat penggunaannya tidak terasa nyaman, termasuk saat melakukan hubungan intim. Selain itu, KB IUD bisa menyebabkan efek samping seperti kram dan pendarahan menstruasi yang jadi lebih banyak. Terdapat pula implan. Implan adalah alat kontrasepsi yang dipasang dengan cara ditanam pada tubuh atau badan wanita. Implan terdiri dari 3 jenis, yaitu non-plan jumlah 6 batang dengan ketahanan selama 5 tahun, implanon jumlah 1 batang dengan ketahanan selama 3 tahun, dan indropon berjumlah 2 batang dengan ketahanan 3 tahun. Kelebihan menggunakan implan untuk mencegah kehamilan adalah efeknya jangka panjang, jadi Anda harus sekali pasang waktu yang sudah ditentukan, tidak akan mengganggu hubungan seksual dan produksi ASI. Kekurangan yang akan ditemui pada pemasangan implan pun sangat mengganggu, di mana head akan tidak stabil. Adapun akan merasakan mual, muntah, dan nyeri pada kepala. Untuk berhenti menggunakan implan, maka tindakannya adalah dengan mencabut implan yang ada pada tubuh wanita, dan itu sangat menyakitkan. Selanjutnya terdapat AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Bagi kaum wanita merupakan alat kontrasepsi yang terbaik. Alat ini sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Bagi ibu yang menyusui, AKDR ini tidak akan mempengaruhi isi, kelancaran ataupun kadar air susu ibu atau ASI. Namun ada wanita yang ternyata belum dapat menggunakan sarana kontrasepsi ini. Karena itu setiap calon pemakai AKDR perlu memperoleh informasi yang lengkap tentang seluk-beluk alat kontrasepsi ini. Lalu terdapat jenis AKDR yang pertama, Kokoki. AKDR berbentuk T terbuat dari bahan polietilen, di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek anti-terlutasi atau anti pembuahan yang cukup baik. Selanjutnya, koper 7 AKDR ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga atau CU yang punya luas permukaan 200 mm. Fungsinya sama, hanya lilitannya tembaganya halus pada jenis. Selanjutnya, Multilode. AKDR ini terbuat dari plastik dengan kedua tangan kiri yang kanan bentuk sayap yang fleksibel, panjangnya dari ujung atas ke bawah 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan permukaan 250 mm untuk menambah efektivitas. Ada ukuran Multilode yaitu standar, small, kecil, dan mini. Selanjutnya, Liposcope. AKDR ini terbuat dari bahan polietilen bentuknya spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol dipasang benang pada ekornya, Liposcope terdiri dari 4 jenis, yaitu berbeda menurut ukuran panjang bagian atasnya. Tipe A berukuran 25 mm benang biru, tipe B 27,5 mm benang hitam, tipe C 30 mm benang kuning, dan 35 mm tebal benang putih untuk tipe D. Tipe sub mempunyai angka kegagalan yang rendah. Keuntungan lain dari pemakaian spiral jenis ini bila terjadi kolusi menyebabkan atau penyumbatan usus sebab terbuat dari bahan plastik. Lalu terdapat patofisiologi KB. Keluarga berencana terbagi menjadi 2, yaitu sederhana dan modern. Untuk sederhana dibagi menjadi 2, yaitu tanpa alat dan dengan alat. Untuk tanpa alat dibagi menjadi 4, yaitu pertama metode lendir septic, yang kedua sengkala terputus, yang ketiga MAL, dan yang terakhir adalah metode kalender. Sedangkan dengan menggunakan alat itu terbagi menjadi 3, yaitu spermisida, yang kedua kondom, dan yang terakhir diafragma. Untuk modern dibagi menjadi 2, yaitu hormonal dan hormonal. Untuk hormonal dibagi menjadi 3, yaitu kontrasepsi kombinasi, kontrasepsi progestin, dan implan.
Di kontrasepsi kombinasi, kadar oestrogen dan progesteron dipertahankan tetap tinggi, lalu tubuh mengasumsikan kehamilan. Selanjutnya, produksi FSH dan LSH terlambat dan tidak terjadinya ovulasi, dan yang terakhir terjadinya anomera. Selanjutnya, untuk di kontrasepsi progestin, terdapat penabuhan suplai progestin, lalu pembuluh darah, endometrium rapuh atau fisiolitasi, dan yang terakhir terjadi spotting. Untuk implan mengandung progestin lalu merangsang hipotalamus, kemudian mengarah ke pusat pengendali nafsu makan meningkat, dan BB menjadi naik. Sedangkan untuk non hormonal terdapat IUD dan steril. Untuk IUD terdapat proses inflamasi septik di endometrium, lalu leukosit diproduksi dengan lendir septics ditambah kental yang menyebabkan keputihan dan head ditambah banyak. Kemudian yang kedua yaitu teknologi sistem reproduksi. Teknologi reproduksi adalah ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan sesuatu produk atau keturunan. Teknologi reproduksi yang telah banyak dikembangkan meliputi inseminasi, pembuatan, pelakuan hormonal, donor sel telur dan sel sperma, kultur telur dan embrio, pembukaan sperma dan embrio, GIF, ZIP, IVF, parthenogenesis, dan cloning. Dalam tulisan ini, teknologi reproduksi yang akan dikaji adalah teknik in vitro fertilisasi dan cloning. Yang pertama yaitu teknologi sistem reproduksi pencitraan ultrasound. Teknik ultrasound berguna untuk mengamati dan memeriksa gerakan organ tubuh manusia yang vital seperti hati, jantung, limpa, pankreas, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, SG sering dimanfaatkan untuk melihat keadaan janin pada tubuh seorang wanita yang sedang hamil. Bahkan sebelum janin itu lahir, manusia bisa melihat apakah jenis kelaminnya wanita ataupun pria. Semua itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan USG. Manfaat lainnya dari USG adalah mudah digunakan, tersedia pencitraan yang nyata, gambar yang tersedia pun mampu memvisualisasikan struktur, gerakan, dan fungsi hidup manusia di organ tubuh pada pembuluh darahnya. Pada penggunaan USG hanya ada satu resiko yang terjadi, yaitu pada diagnostik USG standar tidak akan berefek bahaya yang dapat menyebabkan pada manusia. Lalu terdapat teknologi sistem reproduksi amniocentesis, merupakan teknologi sistem reproduksi di mana sebuah prosedur yang dianjurkan dokter pada saat masa kehamilan. Prosedur ini dilakukan untuk memeriksa adanya kelainan janin seperti misalnya sindrom Down, spina bifida, dan kelainan lainnya. Prosedur ini hanya dikhususkan untuk para wanita yang sedang hamil dan beresiko anak yang dilahirkan berpotensi cacat lahir. Tes ini biasanya dilakukan antara minggu ke-16 ataupun 20. Teknologi sistem reproduksi selanjutnya adalah fertilisasi in vitro. Kalau Anda pernah mendengar tabung bayi, maka itulah yang disebut fertilisasi in vitro. Tindakan ini adalah teknologi kedokteran yang sering digunakan pasangan untuk mendapatkan seorang anak. Caranya adalah dengan membuai sel telur yang prosesnya terjadi di luar rahim. Teknologi ini dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai kesulitan untuk mendapatkan keturunan, tetapi bukan berarti wanita atau si prianya mandul atau tidak bisa memiliki anak, tetapi prosesnya saja yang tidak bisa bertemu antara keduanya. Bayi tabung itu bisa diartikan seperti yaitu proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma yang terjadi di luar tubuh itu. Media yang digunakan adalah seperti gelas atau tabung. Selanjutnya terdapat cloning berasal dari bahasa Yunani yaitu klon atau klon, yang artinya kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Teknologi cloning mengarah kepada kemajuan dunia kedokteran serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan diagnostik dan terapi. Namun, cloning juga dapat berdampak negatif, yaitu dapat disalahgunakan untuk menciptakan spesies atau ras baru dengan tujuan tertentu yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kekacauan dalam kekerabatan, dan identitas diri dari hasil cloning maupun hidupnya dapat saja terjadi. Dampak positif. Cloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. Dampak negatif. Keterbatasan resipien menerima embrio. Jika tidak ada recording terhadap penggunaan, embrio dapat menjadi inbreeding pada keturunan.
muncul pewarisan spermatogen juga dan modifikasi epigenetik yang tidak diharapkan dan disebabkan oleh prosedur cloning. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.